alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kajian Joglo Dakwahmu Masykuri yang dirahmati Allah SWT. Malam kali ini kita akan melanjutkan belajar tafsir kita pada surah Al-Fil. Dan insyaallah akan saya buka untuk filenya, minta akses tadi itu. Surah Al-Fil ini adalah surah yang ke-105. Surah yang ke-105 dalam urutan Mushaf Utsmani. Maka Bapak Ibu yang berkelapangan untuk membuka mushafnya, boleh dibuka sembari kita mengikuti dan juga membersamai kajian surah Al-Fil pada malam kali ini. Makiyah, dia termasuk makiyah, jadi kategorinya adalah makiyah, jumlah ayatnya ada 5. Kenapa disebut surah Al-Fil? Diambil dari ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ini untuk mengingat kisah ashabul fil, yaitu disebut dengan tentara bergajah. Ashabun itu adalah pemilik, al-fil itu adalah gajah, jadi pemilik gajah. Karena waktu sangat jarang orang memiliki gajah dalam jumlah yang sangat besar. Di sini maksudnya adalah alam ta'lam ilmal yakin, apakah kamu tidak mengetahui dengan ilmu yang yakin apa yang telah dilakukan oleh Tuhanmu dengan kekuasaan dan kemahakuasaan yang agung terhadap Abraha al-Habsyi. Abraha al-Habsyi qaidul Yaman, pemimpin Yaman. Dia adalah orang Ethiopia. Abraha ini adalah Ethiopia, tapi memerintah di daerah Yaman, dan juga para pengikutnya. Apa yang ingin dilakukan oleh Abraha adalah hadma Baitul Haram, yaitu menghancurkan Baitul Haram yang kita kenal dengan Ka'bah sekarang ini. Itu mau dihancurkan pada masa Abraha. Dalam kajian kita ini, jamaah rahimakumullah, kita akan melihat kisah Ashabul Fil, kisah pasukan bergajah, kemudian siapakah Abraha itu, kemudian juga pada Abraha dengan kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib, dan nanti kita akan melihat tafsirnya. Waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa cukup untuk memaparkan. Kandungan dari surah Al-Fil ini adalah, ini menjelaskan terkait dengan kisah Ashabul Fil, menjelaskan kisah tentara bergajah. Secara sengaja dan juga secara kekuatan, mereka itu punya kekuatan yang kuat, bahkan disebut dengan tentara yang tidak terkalahkan di zamannya. Kemudian mereka adalah tentara yang paling kuat, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Tetapi dengan kelebihan yang mereka miliki justru dipakai untuk menghancurkan Ka'bah. Dipakai untuk menghancurkan Ka'bah. Yang dengan sengaja ya, Allah kemudian memberikan peringatan terhadap mereka yang akan menghancurkan Ka'bah. Jamaah rahimakumullah, dan ternyata pasukan yang kuat itu, pasukan yang tidak terkalahkan itu, ternyata kalah dengan sekelompok burung. Bukan burung yang Raja Wali yang besar, bukan dengan burung burung onta yang besar, tinggi dan kuat, bukan. Dengan burung yang terbangnya itu berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itulah dalam bahasa Arab disebut dengan ababil, sebutan burung yang terbangnya. Burungnya tidak lebih besar dari burung dara, jadi di bawahnya burung dara. Boleh misalkan kalau yang ilustrasinya adalah seperti burung perkutut, ya kurang lebih demikian itu. Ya, kurang lebihnya ukurannya adalah segitu. Jadi bukan burung yang besar seperti Raja Wali itu tidak, atau elang itu tidak. Ternyata mereka dikalahkan oleh sekelompok burung, dan burung itu adalah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan mereka yang secara sengaja mau menghancurkan Ka'bah. Jadi yang kita mengetahui bahwa siapapun dia, meskipun dia adalah orang yang terkuat atau kelompok terkuat atau pasukan terkuat, ketika yang dihadapi itu adalah Allah atau sesuatu yang diagungkan oleh Allah, maka mereka akan berhadapan dengan Allah dengan kemahakuasaannya. Sebagaimana tentara bergajah ini, ya. Oleh karena itulah efeknya setelah mereka dijatuhi oleh kerikil yang dibawa oleh burung-burung tersebut, mereka itu ya badannya, anggota tubuhnya itu berjatuhan seperti kalau kita lihat
ada daun kemudian dimakan oleh ulat. Kalau kita lihat ya, daun kalau dimakan oleh ulat itu yang sisa yang ada itu kan kemudian tidak rapi. Bapak Ibu misalkan lihat satu daun, kalau dimakan ulat kan ada yang bengkok, ada sisanya ke depan, ada kemudian bentuk palung, ada yang tidak rata. Artinya badan tubuh atau jasad pasukan bergajah termasuk juga Abraha pada waktu itu ketika terkenai oleh kerikil yang dibawa oleh burung ababil itu kemudian anggota tubuhnya itu kemudian berceceran. Kalau misalkan kita mau menganalogikan orang yang kemudian dalam satu insiden ditembak dari jarak dekat, itu kan bisa terurai, dagingnya itu bisa terurai, bisa hancur, itu bisa hancur. Jamaah rahimakumullah, mari kita akan lihat sebelum masuk tafsirnya. Memang di sini disebutkan kisahnya secara ringkas. Kita sebut tadi kita mendapatkan nama Abraha bin Sobah al-Ashram. Abraha bin Sobah al-Ashram ini adalah orang Habasyah, Najasyi, ya Najasyi, Raja Habasyah, tapi berkuasa atas Yaman. Dan nanti keturunan dari Abraha ini adalah kita kenal dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi yang nanti dia semasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abraha ini membuat satu kanisa, satu gereja namanya Qulais. Gerejanya disebut dengan Qulais. Agar apa? Agar orang-orang Arab yang biasa berhaji ke Ka'bah, mengitari Ka'bah, yang merupakan peninggalan dari bangunan Nabi Ibrahim dan juga Ismail alaihissalam, itu agak tertarik kepada bangunan yang telah dibangun oleh Abraha. Kanisa, gereja namanya Qulais. Kalau dari sisi keindahan, oh ini gereja ini indah, mewah, sama seperti mirip dengan istana. Bagaimana batu alas, batu marmer yang dipakai, dindingnya kemudian dihiasi dengan granit, ada perhiasan luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Ka'bah yang tumpukan batu kotak dan tidak lebih tinggi dari yang sekarang ini, itu tidak ada tandingannya. Kalah jauh Ka'bah itu. Kalah jauh dengan gereja Qulais. Akan tetapi orang-orang Arab pada umumnya, khususnya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya itu tidak mau mereka itu mendatangi Qulais, tetap kembali kepada Arab, kepada Ka'bah. Ka'bah ini kan dibangun ada nilai historisnya, ada nilai sejarahnya, yang itu kaitannya dengan keyakinan, ajaran tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang yang ada di Makkah. Jadi ada sejarahnya, tapi kalau Qulais ini jadi termasuk bangunan yang modern. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat sekarang ini, bangunan yang memiliki nilai heritage, warisan atau bangunan kuno, kadang kan lebih menarik dibanding dengan bangunan yang ada sekarang yang terkesan baru. Nilai sejarahnya kan nggak ada, kalian dia yang baru, sama dengan yang dibangun oleh Abraha ini. Tidak berhenti di situ, jamaah rahimakumullah, maka orang-orang Arab ini kalau kita lihat secara dari referensi yang berbeda di sini adalah Abraha kemudian membuat tipu daya, namanya hilah, rekayasa. Karena sudah dibuat dimodali banyak dengan membentuk gereja, tetapi tidak ada orang Arab yang kemudian ngelirik aja enggak bahasanya, apalagi sampai mendatangi dari Arab ke Yaman kan ya cukup jauh juga. Enggak ada yang tertarik ke sana. Nah, salah satu caranya adalah bukan memperbagus gerejanya, bukan. Tapi bagaimana Ka'bah yang mereka kelilingi itu, yang mereka datang itu dihancurkan, di bumi hanguskan sekalian. Kalau kita lihat ini ada muatan politiknya. Kenapa? Maka secara politik itu tidak berada di bawah salah satu kekuasaan imperium besar kala itu, Romawi dan juga Persia. Maka tidak di bawah kekuasaan Romawi dan juga tidak di bawah kekuasaan Persia. Abraha itu termasuk pengikut Romawi, dan salah satu nilai misi politiknya adalah bagaimana ketika Makkah atau Ka'bah itu dikuasai, maka nanti akan duduk terhadap Romawi, kekuasaan Romawi, dan segala bentuk transaksi perdagangan di jalur itu, jalur yang padat untuk perdagangan ini, itu di bawah kekuasaan Romawi. Itu nilai politisnya seperti itu. Kalau nilai teologinya adalah menghancurkan keyakinan dari pendahulunya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian ada kisah lagi bahwa kalau disebutkan ada orang dari Arab kemudian membuang satu
apa namanya di RT apa namanya tadi saya menyampaikan ada satu hilah di mana ada orang Arab kemudian disebut dari Bani Kinana yang kemudian membuang kotoran di gereja Kules ini. Ada literatur menyebutkan referensi adalah di bagian altarnya, mohon maaf, dibuang kotoran manusia. Jadi kata-kata kotoran manusia ini ada dua makna. Bisa, mohon maaf, ada orang membuang kotoran, dia mengumpulkan kotornya, kemudian dibuang di altar, atau dia sendiri membuang kotoran di altar tersebut, duduk atau jongkok di altar tersebut. Nah ini belum terkonfirmasi, tetapi di situ ada kotorannya. Spekulasi yang muncul adalah karena dia sejarah adalah bahwa itu adalah rekayasa dari Abraha. Rekayasa dari Abraha. Maka rekayasanya adalah ada sebab akibat. Karena dia Abraham mau menghancurkan Ka'bah harus ada alibi, harus ada alasannya. Apa alasannya? Kalau hanya semata-mata hanya menghancurkan nggak enak, di depan mata internasional nggak enak, harus ada sebabnya. Maka di rekayasa ada yang membuang kotoran di altarnya, kemudian yang dihancurkan adalah Ka'bah. Kan memang tidak sebanding kan? Lah, masa orang mohon maaf buang kotoran di gereja, kemudian kompensasinya balasannya adalah orang menghancurkan Ka'bah. Dan belum tentu kemudian yang membuang itu adalah pemilik Ka'bah atau orang yang berada di sekitar Ka'bah atau orang yang menjaga Ka'bah dari orang-orang Makkah itu kan belum terbukti gitu. Kedua, kemudian referensinya menunjuk bahwa karena Abraham mau menyerang Ka'bah, kemudian ada pemberontakan dari oknum Arab membuang kotoran di gereja. Tapi inilah kemudian kita tahu ya bagaimana peristiwa di bulan September itu, 21 September ya. Ya memang ada rekayasa dibuat-buat, sebagaimana kalau pihak Amerika mengatakan ada senjata kimia pemusnah massal di Irak kemudian diserang, sampai sekarang pun tidak diketahui di mana dan apa buktinya, dan tidak terbukti sampai sekarang itu. Artinya adalah ya apa yang dilakukan Abraham ini ternyata menginspirasi, boleh dibilang menginspirasi orang-orang yang memiliki niat jahat seperti itu. Oleh karena itu Abraham kemudian mengumpulkan pasukan bergajah. Jumlahnya banyak. Qila isna asyara, 12. Jumlahnya adalah 12. Wakila alf. Dikatakan ada 1.000 pasukan bergajah. Maka yang kita kenal adalah 1.000 pasukan bergajah ini. Karena ada pendapat ada 12 pasukan bergajah. Untuk apa? Untuk menambah rasa takut. Sebenarnya pasukan Abraham sendiri sudah kuat. Jumlahnya sudah banyak dan sudah kuat. Dari sisi peralatan juga sudah canggih kala itu ya. Dari sisi kekuatan alutsista itu sudah modern kala itu, sehingga susah untuk dikalahkan. Dan disebutkan juga dalam referensi bahwa setiap pasukan ini ketika sudah meninggalkan Yaman menuju ke Makkah, itu setiap orang melewati kabilah Arab, orang Arab akan melakukan perlawanan. Dari sekian banyak perlawanan yang dilakukan oleh orang Arab, itu selalu gagal. Ya karena tidak sebanding. Orang petani biasa kemudian melawan tentara terlatih. Tidak sebanding. Tapi ada perlawanan di sana. Sampai mereka sampai di daerah namanya Mungomas. Mungomas ini adalah dekat dengan Makkah, tapi belum masuk Makkah. Ada yang mengatakan bahwa jaraknya lebih kurang adalah 5 mil dari Makkah. Ya, jadi belum masuk Makkah, masih di luarnya Makkah. Gitu. Masuk di luar Makkah, tapi sudah kelihatan. Ya memang di luar wilayah, karena membangun satu tenda atau camp militer dan disitulah mengatur strategi dan juga melancarkan serangan itu dari daerah namanya Mungomas. Apa yang dilakukan oleh Abraha? Abraha ini kemudian mengirimkan namanya adalah ya bahasa kita adalah telik sandi. Mengirimkan telik sandi ya untuk mengetahui siapakah orang yang paling berpengaruh di Arab atau di sekitar Ka'bah itu sendiri. Maka ayati bi asyrafi Quraisyin untuk mendatangi orang yang paling dimuliakan di kabilah Quraisy untuk mengabarkan bahwa rajanya yaitu Abraha, ini kan telik sandi membawa pesan kepada orang yang paling berpengaruh di sana, yaitu siapa? Abdul Muthalib. Nanti yang didatangi adalah Abdul Muthalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib ini untuk menyampaikan kabar bahwa Abraha ini datang membawa pasukan yang banyak bertujuan untuk menghancurkan Makkah. Ya kan? Ya karena Abdul Muthalib dikasih tahu seperti itu ya, dia memberitahukan kepada orang-orang Makkah kala itu
Bahkan sampai ada usaha kemudian mengumpulkan harta benda orang-orang orang-orang Makkah. Jadi orang kaya-kaya itu kemudian kalau mengumpulkan hartanya diberikan kepada Abraha dengan kompensasi jangan hancurkan Ka'bah. Kami kasih Anda kekayaan dan Anda bisa pulang dengan membawa kekayaan kami. Apa yang dikatakan oleh Abraha? Abraha menolak. Abraha menolak. Kenapa Abdul Muthalib kemudian mengumpulkan harta gitu? Kenapa tidak melawan? Kenapa? Karena dia tahu wa malana bidzalika min taqah. Kan tidak memiliki kemampuan. Sudah di itu nggak ada kemampuan untuk melawan tentara Abraha. Daripada banyak korban yang berjatuhan, ya memang menyerah gitu. Dia menyerah. Akan tetapi yang dilakukan oleh Abraha karena memang tujuannya adalah menghancurkan, termasuk misi politik adalah menguasai Makkah, ya dia tidak melihat uang. Kalau dia kembali, Abraha dengan pasukan kembali membawa harta benda yang diberikan oleh Abdul Muthalib, itu tidak sebanding jika dia mampu menguasai Makkah. Maka kalau menguasai Makkah, hartanya akan terus mengalir, kekuasaan akan terus mengalir. Politik dagangnya akan terus mengalir. Jika dibanding hanya membawa sekali harta dari Makkah kemudian balik ke Yaman, itu kan rugi. Oleh karena itulah Abraha memaksakan kehendak dan menyuruh kepada pasukannya untuk menyerang Ka'bah dengan mengambil harta yang dimiliki oleh orang-orang Makkah. Termasuk di antara lain adalah 200 ekor untanya Abdul Muthalib. Nah, marahlah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib marah dan dia tahu bahwa 200 ekor untanya itu diambil oleh pasukannya Abraha. Coba kalau misalkan satu ekor itu adalah 50 juta, 200 sudah berapa? 1 miliaran kan? Diambil itu 1 miliarannya itu. Maka dia mendatangi Abraha. Tidak ada Monggo Mas didatangin oleh Abdul Muthalib. Kemudian di sana menanyakan terkait dengan 200 ekor unta. Hajati ayyarudda alayyal malak mi'ati ba'irin asabaha li. Jadi aneh Abraha ini. Loh, Anda kan orang yang dimuliakan, ditokohkan di Makkah ini. Ternyata Anda kesini kan seharusnya membicarakan terkait dengan penghancuran Ka'bah, berdiplomasi, negosiasi terkait dengan penghancuran Ka'bah. Kenapa malah membicarakan tentang ekor unta? Dianggap sangat tidak berwibawa sekali kamu ini membicarakan ekor unta, gitu. Atukalimuni fi mi'ati ba'irin asabtuha lak mata trukubaitan wadinuka wadinu abaika wa qajitu lihadamihi la tukalimni fihi, gitu seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kaget ini Abraha, kok bisa-bisanya ngomong masalah unta, wong yang mau diserang itu adalah Ka'bah. Ibarat negara mau diserang ya atau kota itu mau dihancurkan, ini malah bernegosiasi, kembalikan kambing saya yang diambil oleh tentara kamu dan sebagainya. Jawabannya Abdul Muthalib masuk akal di sini. Ini ana rabbul ibil. Aku ini adalah tuannya unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu anka. Sedangkan bait Ka'bah yang akan kamu hancurkan itu dia memiliki tuannya, dan biar tuannya yang akan menghalangimu dari niat menghancurkannya. Maksudnya ya seperti itu kapannya. Abdul Muthalib mengatakan saya tidak punya kuasa untuk menghalangi, untuk melindungi Ka'bah karena saya bukan yang membuat, bukan memerintahkan untuk membuat, bukan. Saya adalah tuannya unta. Saya berkuasa terhadap unta. Ya, saya berkehendak terhadap unta, maka saya ambil. Adapun sedangkan Ka'bah itu sudah ada pemiliknya dan biar nanti pemiliknya akan melindungi. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah Abraha ya semakin menjadi geram dan mengerahkan pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum dihancurkan, maka Abdul Muthalib sudah menyuruh orang di sekitar Makkah untuk berlindung. Di antara mereka ada yang berlindung dan mereka ya juga ada yang kemudian ingin menyaksikan. Padahal peristiwanya ini luar biasa. Yang kan mengerahkan 1.000 pasukan bergajah. Gajah itu kan sudah besar. Dari mana gajahnya? Nah, didatangkan daripada Afrika, gajah Afrika. Karena di Yaman tidak dikenal dengan banyaknya hewan gajah. Jamaah rahimakumullah, sebelum meninggalkan Ka'bah, kemudian Abdul Muthalib sempat mengatakan di samping depan pintu Ka'bah, kami tidak mampu melindungimu dan biarkan tuanmu yang akan melindungi kamu sendiri. Hanya saja Abdul Muthalib melihat, oh, kok ada burung ya, aneh, udah ditinggal. Sempat melihat 1 ekor burung yang tidak biasa dilihat umur hidup Abdul Muthalib di Makkah dan ditinggal. Pada waktunya itulah mereka Abraha ini
menyerang Ka'bah, dan Allah mengirim pasukan burung ya minnah wil Yaman jihadil bahar dari arah Yaman. Ada sekelompok burung dari arah laut Yaman ya. Jadi kemudian ini adalah burung yang asing, litairan gharibah. Innaha latairun gharibatun. Jadi burung yang aneh. Burung yang aneh ini kemudian masing-masing burung itu kakinya memegang kerikil, kemudian dari paruhnya juga memegang kerikil. Maka tidak heran ketika Mufasir menyebutkan bahwa ini bukan sembarang kerikil. Kerikil bukan sembarang kerikil. Kerikil adalah ukurannya adalah batu yang kecil. Dikabarkan sebesarnya adalah besaran jagung. Kurang lebih adalah sebesar jagung. Ya, jadi itu masih bisa dibawa oleh seekor burung. Burung dara itu kan makannya jagung juga, masih masuk dalam mulutnya, masih bisa dicepit dengan paruhnya. Dan bukan sembarang kerikil, dikatakan ada ma'akul litairin ahjarun tahmilha bin manaqiriha wa arjuliha. Paruh dan juga kakinya kemudian membawa burung itu, fa'alqatha alaihim la tusibu minhum ahadan illa halaka. Tidak ada satupun kerikil yang jatuh ke tanah kecuali mengenai pasukan bergajah. Tidak ada yang kemudian kerikil jatuhkan itu kemudian tidak mengenai apa-apa, pasti mengenai. Sehingga kalau kita melihat dalam sijil itu, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu dari kata sajalah. Sajalah itu bisa berarti tertulis. Boleh jadi setiap kerikil yang dijatuhkan itu sudah tertulis akan jatuh mengenai siapa. Gitu. Akan jatuh mengenai siapa. Ya, ibaratnya adalah kerikil itu akan mengejar. Dan ketika dijatuhkan dengan kekuasaan Allah, dia bisa jatuh dengan kencang, bukan jatuh biasa. Maka ketika kerikil itu mengenai bagian tubuh pasukan Abraha, dia akan tembus dan memakan seluruh yang dilewati, baru jatuh ke tanah. Bahkan akan menembus badannya gajah yang ditungganginya. Berarti kan kerikilnya sangat panas. Dan itulah kerikil yang diambil dari neraka. Bagaimana? Allah Maha Kuasa untuk hal itu. Oleh karena itu, peristiwa ini kemudian peristiwa yang luar biasa sehingga dikenal oleh sejarah. Orang Arab biasanya lebih menggunakan peristiwa penting dalam kurun waktu 1 tahun untuk menandai tahun tersebut daripada menggunakan angka. Sehingga tahun di mana Rasul SAW itu dilahirkan adalah pada tahun yang sama di mana terjadi penghancuran pasukan Abraha, pasukan bergajah. Sehingga tahunnya disebut dengan tahun gajah. Kalau kita yang di Jogja saat itu, mungkin ada bayi yang lahir ketika tahun berapa ya? Tahun 2006, ada apa ya di Jogja tahun 2006 waktu itu? Peristiwa luar biasa pada 2006 apa nih Bapak Ibu? Masih ingat? Ada gempa bumi. Ada gempa bumi, itu yang luar biasa. Gempa bumi. Daerah Bantul. Di Bantul itu. Kemudian tahun 2010 di Jogja. Iya, betul. Di erupsi Merapi. Ada Merapi, ada Wedus Gembel. Mungkin kalau pada waktu itu, kapan tahun berapa kamu lahir? Tahun Wedus Gembel. Ya, tahun di mana sedang terjadi atau keluarnya Wedus Gembel di Gunung Merapi. Nah, itu kebiasaan orang Arab memang seperti itu menggunakan sejarahnya. Maka di sini wa kana dzalikal hadas tarihi al-muhim fi 'ami miladin nabi itu terjadi pada 570 Masehi. Kana baina 'amil fil wa mab'atsin nabi arba'una sana. Jadi antara tahun peristiwa penghancuran pasukan bergajah dan diangkatnya Muhammad menjadi seorang nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 40 tahun, sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad sama dengan tahun kehancuran pasukan bergajah. Inilah kemudian disebut dengan Irhas. Apa itu Irhas? Adalah peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kenabian sebelum dianggap menjadi seorang nabi. Termasuk juga ada alam nashrah laka sadrak, pembelahan dada Nabi SAW, itu termasuk Irhas, peristiwa yang luar biasa sebelum kenabian yang terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah singkat terkait dengan penghancuran pasukan bergajah, sehingga ketika kita masuk ke dalam tafsirnya akan lebih mudah insya Allah. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah? Di sini kan ada a, itu kan alam istifham. Hamzah istifham. Lamnya adalah lam nafi. Alam tara, tidakkah engkau Muhammad perhatikan? Tara ini kan
melihat, bisa dan memperhatikan dengan sesama. Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah bertindak bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ini namanya muta'alliqat bil fi'li. Fa'ala dengan bi ashabil fil, muta'alliqat bil fi'li dalam bab ilmu balaghah masuk dalam kajian ilmu ma'ani. Jamaah rahimakumullah, yang bertanya adalah Allah, yang ditanya adalah Nabi Muhammad. Bukankah Allah maha mengetahui? Iya, Allah maha mengetahui dan Allah mengetahui terkait hal itu. Artinya di sini adalah alam ta'lam ilmal yakin, apakah kalian tidak mengetahui dengan yakin? Sekalipun Nabi Muhammad tidak melihat dengan mata kepala sendiri peristiwa pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah, ya, saya tambahkan lagi, Abraha itu termasuk mati. Abraha itu kena lemparan kerikil itu dan dia melarikan diri ke Yaman. Tapi sepanjang perjalanan sepotong demi sepotong dagingnya itu jatuh. Sampai kemudian dia di Yaman menceritakan kisah yang luar biasa. Kemudian hatinya terbelah menjadi dua dan mati di Yaman. Itu Abraha. Jadi dia mati juga. Artinya di sini Nabi Muhammad tidak melihat secara nyata, tetapi kisah yang mutawatir dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, itu tidak bisa tidak bisa ditolak. Dan memang seperti itu. Misalkan teman-teman, jamaah rahimakumullah, untuk yang kita yang asli Jogja ya, ketika melihat erupsi atau Wadus Gembel, kemudian kita ceritakan terus dari mulut ke mulut, diceritakan, orang akan yakin. Karena memang itu sudah terjadi. Itu terjadi. Orang yang lahir pada waktu 2010 terjadi Wadus Gembel, 40 tahun kemudian, dia akan meyakini, membenarkan bahwa memang di saat kelahiran dia itu ada Wadus Gembel. Ada bukti-buktinya juga, ada kisahnya, semua orang mengakui kisah tersebut. Nah, inilah maka disebut dengan ilmu yakin, keyakinan yang mendasari dengan keilmuan sekalipun tidak bisa melihat. Kalau dengan melihat berarti ainul yakin. Artinya di sini Allah Maha Kuasa terhadap pasukan bergajah sampai Allah menghancurkan mereka demi untuk melindungi Baitul Haram. Oleh karena itu ketika kita membahas surah Quraisy kan ada kaitannya dengan surah Al-Fil ini. Kelebihan yang Allah berikan kepada orang Quraisy adalah Allah menjaga mereka di saat pasukan bergajah. Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Menghancurkan Ka'bah. Yang kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah Ka'bah itu misalkan dihancurkan oleh Abraha. Bagaimana nasib orang-orang Makkah sekarang ini? Tentunya akan berbeda di sini. Oleh karena itulah mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah itu akan berhadapan dengan Allah SWT. Ini masa terjadi sebelum kenabian, 40 tahun sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi kan masa-masa sekarang ini, masa-masa kita, ada juga misalkan rudal yang ditujukan kepada Ka'bah dan kemudian dihancurkan jauh sebelum masuk Makkah. Orang-orang Syiah dan pada proses haji, perjalanan haji boleh dilihat nanti sejarahnya, bagaimana kemudian ada oknum segerombolan jamaah haji yang mengaku jamaah haji, kemudian mencabik-cabik kain kiswah yang menutupi Ka'bah. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini, di saat musim haji, kiswah itu akan dilipat dan dinaikkan ke atas. Untuk menghindari supaya tidak ada pemotongan, perusakan, dan pencabik-cabikan dengan senjata tajam. Ya kan? Dan orang yang ingin menghancurkan Ka'bah akan berhadapan dengan Allah SWT. Dalam satu siaran, saya pernah melihat jamaah haji dari Iran, sebut saja dari Iran, kemudian membawa TNT, bahan peledak, kemudian tertangkap di bandara dan sempat dihancurkan oleh polisi dalam kalau tidak salah ada 1 kilo TNT ditaruh di dalam mobil bekas di padang pasir. Itu sampai hancur itu mobil. Kok bisa masuk ke Saudi dan tertangkap ketika di bandara? Bagaimana screening di negaranya sebelum naik pesawat? Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Alam yaj'al, bukankah Allah telah menjadikan kaidahum tipu daya mereka kembali pada ashabul fil termasuk Abraha di dalamnya. Fi tadlil itu sia-sia. Sesuatu yang sudah direncanakan matang-matang dengan proposal penghancuran Ka'bah ternyata di hadapan Allah itu sesuatu yang mudah untuk di cancel ya, dipatahkan dan dibatalkan. Jadi sia-sia. Afsada khutahum wa mu'amaratahum. Jadi sudahlah, yang demikian itu kemudian sudah dihancurkan oleh Allah. Tidak membekas, dalam artian adalah mereka tidak menikmati hasil dari
perjuangan, jerih payah, dan pengorbanan yang mereka lakukan dalam menghancurkan Ka'bah. Menyentuh Ka'bah aja tidak sampai tersentuh. Ka'bah itu tidak sampai tersentuh. Mereka tidak sampai menyentuh Ka'bah. Mendekati, kalau mendekati ya. Jadi dari mengemas kemudian masuk ke Makkah, belum sampai menyentuh Ka'bah sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta lam yasilu ilal bait. Maka di sini disebutkan mereka belum sampai kepada Ka'bah. Wala ila ma aradu bikaidhim. Bahkan niat mereka aja belum kesampaian, yang diniatkan belum tersampaian. Melempar mencederai Ka'bah aja belum kesampaian. Ya, inilah kalau yang dihadapi oleh Allah maka tidak ada yang mampu dan tidak ada yang kuasa. Jamaah rahimakumullah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala dan mengirim alaihim atas mereka pasukan bergajah tayran. Burung ababil yang terbang berkelompok-kelompok. Coba kalau kita lihat terbang berbondong-bondong. Ini karakteristik burung memang kalau terbangnya berbondong-bondong. Beda dengan karakteristik laron. Pernah nggak Bapak Ibu melihat laron itu terbangnya berbondong-bondong? Kalau ada laron terbangnya berbondong-bondong rapi, nah mungkin itu laronnya lagi hijrah kali ya. Tapi laron itu tidak bisa, terbang berbondong itu tidak bisa. Karena tabiat mereka, wataku yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada pembahasan surah Al-Qaryah, waktunya nanti akan disebutkan laron itu. Laron terbangnya yang ucek-ucekan. Maka Allah mengirim burung agar burung ini kemudian membawa kerikil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang burung ini kemudian melempari mereka. Tarmihim, roma yarmi, menggunakan fi'lun mudhari, yufidu mana at-tajaddud istimrar. Mananya apa? Melempari terus-menerus. Kan 3 kerikil, satu jatuhin, nanti kanan jatuhin, kiri nanti jatuhin. Tidak disebutkan berapa jumlah burungnya ini. Tetapi jenis burung yang membawa kerikil ini sama dengan jenis burung yang dilihat oleh Abdul Muthalib ketika mau berpamitan meninggalkan Ka'bah. Jenis burungnya sama. Bihijaratin dengan batu min sijil yang dipanaskan. Tanah liat yang dibakar itu yang panas. Ya. Burungnya berwarna hitam. Ini burung-burung yang berwarna hitam. Datangnya dari Kibalil Bahri Faujan. Maka datang kan berbondong-bondong. Satu bodong datang bawa kerikil, dijatuhkan semuanya, datang lagi rombongan berikutnya, datang lagi. Maka peristiwa yang terus-menerus ini diungkapkan dengan fi'il mudhari' tarmihim. Jadi burung itu terus melempari mereka bihijaratin dengan batu-batuan. Jadi sini maknanya adalah kerikil karena ukuran burungnya yang tidak besar, maka yang dibawa pun juga tidak besar. Hajrani min rijlaihi, 2 batu di kakinya dan batu di paruhnya. La yusibu syai'an illa damaru wa hasyamahu. Tidak ada sesuatu yang batu yang sia-sia kecuali menghancurkan dan meluluhlantahkan pasukan yang bergajah itu. Ya. Ada kemudian gini, batunya itu sebesar apa? Ya seperti jagung di atas adas. Adas itu kalau di bahasa kita sih mungkin yang mirip adalah kacang hijau, tapi lebih besar dari kacang hijau. Nah, maka lebih besar dari kacang hijau adalah sebesar jagung. Ini sebagai ilustrasi untuk memberi gambaran ukuran batu yang dibawa oleh burung tersebut. Ketika batu itu mengenai pasukan bergajah, maka akan menimbulkan efek ini. Al-hasa al-juduri itu semacam kayak wabah. Sehingga ada mufasir yang menyebutkan bahwa burung ini adalah jenis burung yang hidup di daerah yang kumuh. Karena daerah kumuh banyak kuman, penyakit-penyakit ganas, tapi penyakit itu tidak berpengaruh pada burung. Ketika burung itu menginjak tanah, yang kemudian tanah itu berpenyakit, bervirus, maka kan virusnya nempel di kaki-kaki burung. Ketika burung mencari makan di tanah tersebut, maka paruhnya juga mengandung kuman dan mengandung penyakit. Ketika 3 tempat, 2 kaki dan 1 paruh ini kemudian membawa kerikil, maka mereka menyatu, virus ini kemudian menyatu dengan kerikil. Yang kerikil ini sudah panas, menjatuhi pasukan Abraha, menghancurkan dan meninggalkan bekas penyakit. Sehingga kalau bahasa kita, mungkin yang mendekati adalah kayak penyakit apa, Desa? Lepra, apa ya? Yang tahu-tahu kemudian ada yang putus, ada tubuh yang kemudian yang tahu-tahu kusta mungkin. Kusta, mungkin seperti kusta. Jadi dia potong sendiri, jatuh sendiri, efek. Jadi efek dari batu yang mengenai pasukan bergajah itu.
Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka di sini ada makna tasbih. Faja'alahum, maka Allah menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daun ma'kul yang dimakan. Ini ada tuh tasbih, Kak. Jadi tasbih, Allah menyerupakan mereka, itu seperti daun-daun yang kemudian disifati dengan makulin, yang dimakan. Yang tidak beraturan bentuknya. Ya, mohon maaf, jelek, bentuknya jelek. Bagian tubuhnya tidak utuh. Kalaupun ada yang masih bertahan, itu tidak dengan organ yang utuh. Sehingga mereka menakutkan. Dan inilah yang terjadi pada pasukan bergajah. Nah, jamaah rahimakumullah, apa hikmah dari kisah ini bagi orang Makkah khususnya? Jadi kisah bagi orang Makkah ini jika dikaitkan dengan surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Masa dakwah Nabi Muhammad di Makkah, 13 tahun dakwah di Makkah, itu mengajak bagaimana orang Makkah beriman kepada Allah, menyembah rabb hadzal bait. Yang Rabb hadzal bait itu telah menyelamatkan mereka dan anak cucu mereka, keturunan mereka dari pasukan bergajah yang akan menghancurkan mereka. Coba 1000 pasukan bergajah, kenapa mau menghancurkan Ka'bah yang tidak besar dengan rumah kita, mungkin lebih besar rumah kita, itu harus mengerahkan pasukan bergajah sebanyak 1000 gitu. Bukankah kalau misalkan seekor gajah juga, kalau kita lihat ya bisa dihancurkan dengan seekor gajah, 2 ekor gajah. Kenapa harus bawa 1000? Sama seperti yang ada di Palestina, untuk menghancurkan rumah penduduk Palestina kemudian harus mengerahkan bulldozer, nanti pasukan Israel berjaga-jaga dan lain sebagainya, ya kan? Nah, seperti itulah kemudian orang kalau melakukan pelanggaran ada rasa takut sebenarnya, dan ketakutan itu kemudian ditutup-tutupi dengan banyaknya jumlah dan juga komunitas. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita ketika kita beribadah kepada Allah kemudian kita menghadap ke kiblat, itu tiada lain adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menyembah batu, tapi kita menyembah Allah dan menghadapnya adalah ke arah kiblat yang kalau kita di sini di Indonesia itu menghadap ke barat. Inilah sekilas dari tafsir surah Al-Fil yang kemudian menjadikan pelajaran kepada kita bahwa Allah kalau sudah berkehendak itu tidak ada yang mampu menghalangi, sekalipun dia adalah pasukan atau sekalipun dia adalah tentara terkuat di zamannya yang tidak terkalahkan oleh yang lain. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW benar bersabda terkait dengan Fathu Makkah. Ya. Innallaha habasa an Makkatal fila wa salata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Wa innahu qad 'ada. Wa innahu qad 'adat hurmatuha al-yawma ka hurmati bil ams ala fayuballigh asy-syahidil ghaib. Ala fayuballigh asy-syahidil ghaib. Allah Subhanahu wa taala telah mencegah pasukan bergajah. Habasaan Makkatul fil, pasukan bergajah. Ya. Kemudian dan telah memberikan kekuasaan penuh atas kota Makkah kepada Rasulnya. Jadi sejak itulah dan sejak Fathu Makkah Allah memberikan kekuasaan Makkah terhadap Rasul dan juga kaum mukminin. Pada hari ini kehormatan Makkah telah kembali seperti dulu dan hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang gaib. Maka kita umat sekarang ini harus menjaga Ka'bah sekalipun kita berada di tempat yang jauh, tetapi menjadi penting bagi kita untuk mengambil kontribusi menjaga Ka'bah tersebut sebagai kiblat umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, syukron jazakumullah khair Ustaz Talkis atas tafsirnya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita menjadi lebih tahu sejarah kemudian hikmah daripada penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abrohah ini. Jemaah sekalian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Talkis, kami persilahkan. Satu pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti insya Allah bisa disambung minggu depan gitu.
tidak ada. Oke. Dan kalau tidak ada dan waktunya ini sudah pas azan Isya, silakan nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau ada sebuah pertanyaan ke Ustadz Alkes terkait dengan tafsir ini silakan disampaikan, bisa besok ketika mulai pengajian ya, karena memang kalau di akhir-akhir seperti ini agak ini waktunya cepat ya, karena sudah di akhir kajian terus masuk waktu Isya gitu ya. Oke. Terima kasih kami ucapkan Ustadz Alkes dan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang hadir di pengajian pada malam hari ini. Semoga menambah pengetahuan kita, tadabbur kita terhadap Al-Quran, dan kemudian kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan dan bisa mengamalkannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alkis atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam kita tutup deh. Nih.